kabar? Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar, belajar lebih giat, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. Presiden John Quincy Adams. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Variatul Umniyah, yang kedua adalah Aprili Kurnia Fatmawati, dan yang terakhir adalah Febianti Zindi Sulistiowati. Dan pembahasan yang nantinya akan kami jelaskan ada 11, dimulai dari pengertian kepemimpinan menurut para ahli sampai dengan kasus kepemimpinan sebagaimana yang telah tertera di PPT. Sebelum kami membahas lebih jauh tentang kepemimpinan, di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama adalah kepemimpinan menurut Kons dalam Saiful Sagala adalah pengaruh, kiat, seni, proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka mau berusaha secara sepenuh hati untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Knetzner dan Kinichi dalam Wibowo mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana seseorang individu memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan diumpamakan sebagai kepala sebuah badan dalam suatu organisasi yang apabila tidak berlangsung dengan baik akan berpengaruh terhadap kerja seluruh badan organisasi itu sendiri. Ini juga selaras dengan perkataan Donald MC Gannon, kepemimpinan itu adalah tindakan, bukan posisi. Selanjutnya ada konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas atau kekuasaan. Yang kedua ada kepemimpinan membutuhkan orang lain, dan itu menyiratkan bahwa mereka tidak perlu menjadi laporan langsung. Yang ketiga ada tidak disebutkan ciri-ciri kepribadian, atribut atau bahkan gelar, ada banyak gaya, banyak jalan menuju kepemimpinan yang efektif. Yang keempat ada mencakup tujuan, bukan pengaruh tanpa hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Robbins membagi teori mengenai kepemimpinan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ada teori sifat kepemimpinan atau trait theories, mengidentifikasikan 6 ciri yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin, berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan, yaitu ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas atau keutuhan, percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Yang kedua ada teori perilaku kepemimpinan atau behavioral theories, merupakan teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Adapun teori-teori tersebut adalah teori studi dari Ohio State yang menjelaskan perilaku kepemimpinan sebagaimana dideskripsikan para karyawan, yakni struktur awal atau initiating struktur dan tegang rasa atau consideration. Selanjutnya ada studi dari Universitas Michigan, yaitu kelompok Michigan juga membagi perilaku pemimpin ke dalam 2 dimensi, yaitu pemimpin berorientasi karyawan dan pemimpin berorientasi produksi. Selanjutnya ada tabel manajerial. Kisi manajerial berdasarkan gaya kepedulian akan orang dan kepedulian akan produksi.
Yang ketiga ada teori kontingensi atau kontingensi teori, mengatakan bahwa keefektifan kepemimpinan tergantung pada situasi dan lainnya untuk dapat mengisolasi kondisi situasional tersebut. Teori yang termasuk ke dalam teori kontingensi adalah ada model Fadler atau The Fadler Model yang mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada padanan yang tepat antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan bawahan dan tingkat di mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Yang kedua ada teori jalur tujuan atau path goal theory. Dikemukakan oleh Robert House. Inti dari teori ini adalah bahwa tugas pemimpin untuk membantu bawahan dalam mencapai tujuan dan menyediakan arahan atau dukungan yang dibutuhkan agar tujuan mereka cocok dengan tujuan keseluruhan kelompok atau organisasi. Yang terakhir ada model partisipasi. Pemimpin atau leader participation model dikembangkan oleh Victor Froome dan Philip Yaton yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Robbins merupakan pemimpin transaksional atau transaksional leader, yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan, peran, dan tugas. Terdapat tipe pemimpin lain, yaitu yang pertama ada kepemimpinan karismatik atau transformasional atau karismatik atau transformasional leadership yang mengilhami para pengikut untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri demi kebaikan bagi organisasi yang mampu memiliki pengaruh yang mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Dengan kekuatan kemampuan pribadi mereka mengubah pengikut mereka dengan meningkatkan rasa kepentingan dan nilai tugas mereka. Dan yang kedua ada kepemimpinan visioner atau visionary leadership adalah kemampuan menciptakan dan mengartikulasi visi dan realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh dan berkembang saat ini. Prinsip dan keahlian kepemimpinan yang harus dimiliki. Prinsip kepemimpinan merupakan pokok-pokok pikiran yang dianggap benar yang harus ada dilakukan dalam proses kepemimpinan. Yang pertama ada perilaku dan tindakan pemimpin harus bisa dicontoh oleh bawahan. Yang kedua ada kepemimpinan adalah ilmu dan proses. Sebagai ilmu, kepemimpinan berarti dapat dipelajari sebab ia memiliki beberapa prinsip yang kalau diaplikasikan dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan sebagai proses artinya efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada situasi. Yang ketiga ada kepemimpinan bukan sekedar kedudukan khusus yang diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan, pengaruh, seni, dan proses pengaruh mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Beberapa keahlian kepemimpinan yang harus dimiliki yaitu ada menasehati, menciptakan ide-ide baru, dan berpikir memakai cara-cara baru untuk meningkatkan proses dan produk yang telah ada. Yang kedua ada mengorganisasikan, memanfaatkan sumber-sumber yang teridentifikasi menjadi struktur yang terencana. Yang ketiga ada menggabungkan, merupakan inti dari keberhasilan semua tim.
karena fungsi utama seorang pemimpin adalah mengkoordinasikan dan memastikan kerjasama maksimum dari suatu anggota tim. Baik, saya akan memaparkan submateri berikutnya yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi merupakan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan suatu hal atau kerja suatu bagian. Sementara fungsi kepemimpinan itu sendiri merupakan sebuah gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Rifai 2012 menyatakan bahwa secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 5, antara lain yang pertama fungsi instruksi. Pemimpin memiliki fungsi sebagai komunikator satu arah yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana sebuah perintah atau instruksi dilaksanakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah atau instruksi tersebut. Yang kedua, yaitu fungsi konsultasi. Jika fungsi instruksi bersifat komunikasi satu arah, maka fungsi konsultasi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, tepatnya dalam pengambilan keputusan, pemimpin seringkali membutuhkan pertimbangan dari berbagai pihak, sehingga pemimpin harus berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai informasi yang membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Tahap berikutnya, setelah memperoleh masukan dari berbagai pihak tadi, kemudian digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah dilaksanakan dan juga ditetapkan. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan dapat memperoleh dukungan sehingga kepemimpinan berlangsung efektif. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Fungsi ini berarti pemimpin berusaha untuk mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Artinya, orang-orang yang dipimpin dapat berpartisipasi dalam setiap langkah yang diambil oleh organisasi atau perusahaan. Partisipasi dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain dan bukan dilakukan secara bebas atau semaunya saja. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang mengenai pembuatan atau penetapan keputusan, baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif artinya mampu mengatur dan mengendalikan aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Submateri berikutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seseorang secara menyeluruh untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam menjalankan segala sesuatu. Di setiap organisasi, terdapat seorang pemimpin yang akan mengarahkan dan memberdayakan potensi anggota-anggota organisasi dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Setiap pemimpin mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan kepemimpinannya untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan juga perencanaan awal. Sebenarnya terdapat berbagai macam gaya kepemimpinan, namun pada presentasi kali ini kami mengambil 3 gaya kepemimpinan pokok menurut Rifai 2004, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Disebut juga dengan kepemimpinan direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, kemudian menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, bawahan atau karyawannya menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan strukturnya. Sehingga, jika menggunakan gaya kepemimpinan ini, maka kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dalam gaya kepemimpinan ini terdapat kerjasama antara atasan dan bawahan. Ketika menerapkan kepemimpinan yang demokratis ini, bawahan cenderung menjadi bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas.
Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh kepada bawahan karena struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta oleh bawahan. Submateri berikutnya yaitu etika dan kepemimpinan. Etika merupakan pedoman untuk menjalankan sesuatu yang benar dan tidak melakukan sesuatu yang salah. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, kepemimpinan harus didasarkan pada prinsip beretika. Kepemimpinan beretika akan mempengaruhi perilaku dan tindakan pemimpin karena adanya batasan dari prinsip etika tersebut. Selain itu, prinsip beretika juga berlaku untuk seluruh anggota organisasi atau perusahaan, sehingga dibutuhkan kesamaan persepsi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kesamaan persepsi ini dituangkan ke dalam bentuk kode etik organisasi yang berfungsi sebagai alat pengawasan organisasi. Pemimpin maupun anggota wajib mematuhi kode etik tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kepemimpinan yang mempertimbangkan sudut pandang etika merupakan kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mempengaruhi, melayani, mengutamakan anggotanya, tidak menggunakan kekuasaan, serta mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan manajemen dan leadership. Di sini ada pendapat dari Toha menyatakan bahwa kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Walaupun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Pada hakikatnya, kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibandingkan dengan manajemen, dan manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Kunci perbedaan di antara keduanya yaitu konsep pemikiran ini terletak pada istilah organisasi. Kepemimpinan dapat terjadi setiap saat dan dimanapun asalkan ada seseorang yang berusaha untuk memengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dengan demikian, kepemimpinan bisa saja terjadi karena berusaha mencapai tujuan seseorang atau tujuan kelompok, dan itu bisa saja sama atau tidak selaras dengan tujuan organisasi. Dan Bademi juga menyatakan bahwa persamaan antara manajer dan pemimpin itu keduanya diarahkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan perbedaannya adalah pemimpin melalui kepengikutan dan manajer dapat tanpa kepengikutan. Manajer difokuskan pada organisasi tertentu, sedangkan pemimpin dapat meluas di luar tujuan organisasi. Sangat panjang ya penjelasannya, tapi dari penjelasan ini saya harap kalian bisa mengerti karena manajer itu lebih diarahkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, sedangkan pemimpin pada tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan menengah. Hal ini dapat dikatakan manajemen dengan berbagai aktivitasnya sebagai sarana kepemimpinan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada hubungan kepemimpinan dengan output organisasi. Manusia yaitu makhluk sosial yang mempunyai sejuta cita-cita. Begitu pula halnya dengan pemimpin dan pegawai yang mempunyai hayalan dan keinginan yang tinggi. Menurut Ermita 2012, untuk mencapai cita-cita, keinginan, dan harapan-harapan tersebut, seorang pemimpin dan pegawai perlu bekerja sama dan membutuhkan bantuan dari pegawai lainnya. Karena itu, hubungan pimpinan dan pegawai perlu terjalin dengan baik sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi. Kepemimpinan dan kerjasama pegawai merupakan komponen penyatuan untuk semua bidang kompetensi atau kemampuan. Pemimpin dan pegawai bukan hanya mengenai hubungan sosial yang baik, tetapi juga dalam menjalankan tugas dan kerjasama yang optimal demi mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan yang paling penting adalah menciptakan kerjasama
dan regu kerja yang baik, sehingga energi dan sumber-sumber pribadi para pimpinan, pengawas, dan karyawan tidak terbuang sia-sia dalam konflik, melainkan didaya gunakan secara efisien dan efektif melaksanakan tugas pekerjaannya masing-masing. Jadi, apabila kepemimpinan berorientasi terhadap kerjasama pegawai, maka pembagian tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai dapat terlaksana dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Baik, saya akan memaparkan submateri terakhir dalam video presentasi kelompok kami, yaitu kasus kepemimpinan. Dalam kepemimpinan di suatu perusahaan atau organisasi terdapat berbagai macam kasus-kasus kepemimpinan. Berikut merupakan salah satu contoh kasus gaya kepemimpinan di dalam suatu perusahaan. Dr. Andes Hartoyo telah menjadi manajer tingkat menengah dalam departemen produksi suatu perusahaan kurang lebih 6 bulan. Semangat kerja departemennya menjadi rendah sejak beliau bergabung dalam perusahaan tersebut. Beberapa dari karyawan menunjukkan sikap tidak puas dan agresif. Menurut Dr. Andes Abdul Hakim AK, manajer Departemen Keuangan, hal ini dapat terjadi karena para karyawan Pak Hartoyo tersebut merasa tidak senang dengan semua pengambilan keputusan yang dibuat sendiri olehnya. Berdasarkan pernyataan kasus tersebut diperoleh jawaban mengenai penyebab rendahnya semangat kerja Departemen Produksi ketika berada di bawah kepemimpinan Pak Hartoyo. Ternyata, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Pak Hartoyo adalah gaya kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Pada gaya kepemimpinan otoriter ini, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu merupakan sasaran utama maupun sasaran minornya. Akan tetapi, gaya kepemimpinan otoriter ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungannya yaitu bawahan tidak perlu memikirkan apapun, bawahan cukup melaksanakan apa yang diputuskan oleh pemimpin. Sedangkan kelemahannya adalah semua aspek kegiatan dalam perusahaan dikendalikan oleh pemimpin, sehingga apabila ada suatu masalah dalam perusahaan tersebut, semuanya harus tergantung kepada pemimpin dan bawahan tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan, sehingga kurang adanya kerjasama dalam perusahaan tersebut. Konsekuensinya apabila Pak Hartoyo tidak dapat mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu perusahaan tersebut dapat mengalami gulung tikar. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin hanya mengutamakan keputusan dirinya tanpa menerima saran dari bawahan. Dengan demikian, sebaiknya Pak Hartoyo dapat mengubah gaya kepemimpinan otoriternya menjadi gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Selain itu, anggota juga akan memiliki peranan yang lebih besar dan juga diberi keleluasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, Pak Hartoyo akan lebih mudah untuk mencapai tujuan perusahaannya apabila mengubah gaya kepemimpinannya menjadi gaya kepemimpinan demokratis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan memahami video presentasi dari kelompok kami dari awal sampai akhir. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.